wabarakatuh. Hai teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Apa saja sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai? Dan subbab materi apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita menjelajah. Tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan contoh penyajian data dari berbagai sumber. Yang kedua, siswa dapat menentukan pengumpulan data. Yang ketiga, siswa dapat menentukan penyajian data pada tabel frekuensi. Yang keempat, siswa dapat membuat diagram gambar, batang, garis, dan lingkaran. Apakah kamu tahu apa itu statistika? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Jadi, pembelajaran materi statistika hari ini kita akan bahas tentang istilah-istilah dalam statistika, macam-macam data, macam-macam diagram, cara mengolah dan menyajikan data, dan tentunya kita akan bahas contoh soal. Yang pertama, istilah-istilah dalam statistika. Apa saja sih istilah yang ada dalam statistika? Mari kita bahas. Populasi. Populasi adalah kumpulan individu atau objek sejenis yang berada pada wilayah tertentu pada waktu tertentu pula. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Datum. Datum adalah informasi yang diperoleh dari objek atau kejadian atau narasumber. Data adalah kumpulan dari datum-datum. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang memuat tentang distribusi frekuensi suatu ukuran-ukuran. Selanjutnya yaitu macam-macam data. Apa saja sih macam-macam data dalam statistika? Mari kita bahas. Jadi, berdasarkan cara memperoleh, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Selain macam-macam data, ada juga 3 cara mengumpulkan data, yaitu wawancara atau interview adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Kuesioner atau angket adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek. Selanjutnya, mari kita bahas macam-macam diagram. Ada berapa macam diagram dalam statistika? Mari kita bahas.
Diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang penyajian datanya menggunakan garis, baik itu garis lurus, kurva, atau garis putus-putus. Diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misal, jumlah penduduk tiap tahun, hasil panen tiap tahun, atau jumlah siswa tiap tahun. Diagram batang. Diagram batang adalah sebuah diagram yang menggunakan persegi panjang sebagai alat untuk penyajian datanya. Terdapat dua jenis diagram batang, yaitu diagram vertikal dan diagram horizontal. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Selanjutnya, kita akan bahas cara mengolah dan menyajikan data. Bagaimana sih caranya mengolah dan menyajikan data dalam statistika? Mari kita bahas. Di sini kita akan bahas tata cara menyajikan data di mana ada 5 macam, yaitu dengan cara berjajar, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yuk simak penjelasannya. Penyajian data tunggal dalam bentuk sejajar atau daftar dapat disajikan dengan menulis tiap-tiap angka atau elemennya dengan sejajar dalam beberapa baris, namun tidak harus berurutan. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel. Penyajian data ini disandarkan kepada penyajian data dalam bentuk daftar atau sejajar. Misalnya saja, ada data nilai matematika 40 siswa yang mana ditampilkan dalam bentuk sejajar, kemudian akan diubah menjadi bentuk tabel. Caranya yaitu, tabel yang digunakan terdiri dari dua kolom, yang mana kolom pertama adalah nilai matematika dan yang kedua adalah frekuensi. Kolom frekuensi adalah kolom yang menggambarkan berapa banyak data tersebut muncul. Misalnya, nilai 56 muncul sebanyak 4 kali, nilai 60 muncul sebanyak 3 kali, nilai 65 muncul sebanyak 4 kali, nilai 70 muncul sebanyak 6 kali. Kemudian nilai 75 muncul sebanyak 4 kali, nilai 80 muncul sebanyak 5 kali, nilai 85 muncul sebanyak 4 kali, nilai 90 muncul sebanyak 7 kali, dan nilai 100 muncul sebanyak 3 kali. Urutan nilai yang dimasukkan ke dalam tabel diurut dari yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Penyajian data tunggal dalam bentuk diagram garis. Pada penyajian data tunggal ini kita disajikan data mengenai banyaknya kendaraan yang parkir setiap 2 jam sekali. Data ini akan kita ubah menjadi bentuk diagram garis, yang mana tampilannya akan menjadi seperti berikut. Caranya yaitu dengan meletakkan titik koordinat pukul atau jam kepada banyaknya kendaraan. Misalnya, pada pukul 6 itu kendaraan yang diparkir ada 0, maka titik koordinatnya ada di sini. Dan pada pukul 8 itu banyaknya kendaraan ada 14 kendaraan, maka koordinatnya ada di sini. Begitu seterusnya sampai dengan pukul 18.00, yaitu sebanyak 16 kendaraan. Selanjutnya, penyajian data tunggal dalam bentuk diagram batang. Hampir sama seperti tadi dalam bentuk diagram garis, hanya bedanya data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang terlihat seperti berikut. Maka panjangnya batang disesuaikan dengan banyaknya frekuensi nilai yang muncul, di mana 56 sebanyak 4 kali,
dan 60 sebanyak 3 kali, dan begitu pula seterusnya. Selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, yang mana dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk derajat dan dalam bentuk persen. Untuk penyajian data dalam bentuk derajat, rumusnya yaitu sudut nilai A sama dengan banyak nilai A dibagi jumlah seluruh data dikali 360 derajat. Misalnya kita ambil nilai 56, di mana banyak nilai 56 adalah 4, dibagi dengan jumlah seluruh data yaitu 40, dikali dengan 360 derajat, maka didapat 36 derajat. Kemudian untuk 60, sama caranya yaitu banyak nilai 60 yaitu 3, dibagi dengan jumlah seluruh datanya 40, dikali dengan 360 derajat, sama dengan 27 derajat. Kita lakukan hal yang sama untuk nilai yang lainnya, sehingga didapatkan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, untuk penyajian lingkaran dalam bentuk persen, rumusnya yaitu sudut nilai A sama dengan banyak nilai A dibagi jumlah seluruh data dikali 100%. Sama seperti sebelumnya, untuk nilai 56 berarti banyak nilai A-nya yaitu 4 dibagi dengan 40 jumlah seluruh data, bedanya yaitu tidak dikali dengan 360 derajat seperti sebelumnya, tapi dikali dengan 100%. Sehingga didapat untuk nilai 56 itu 10%. Kemudian untuk nilai 60 sama caranya, sehingga didapatkan nilai 7,5%. Dilakukan hal yang sama untuk nilai-nilai yang lainnya, maka dapat hasil sebagai berikut. Selanjutnya, setelah menentukan nilai derajat dan nilai persennya, maka dibentuklah diagram lingkarannya yaitu sebagai berikut. Namun dalam diagram lingkaran tidak harus mencari dua nilainya, derajat dan persen, namun tergantung dari soal yang meminta apakah itu nilai derajat atau nilai persen. Selanjutnya, mari kita bahas contoh soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita simak tadi. Berikut kita disajikan soal di mana soalnya ini berkaitan dengan diagram batang. Jadi soalnya ada 4 buah soal dengan satu diagram batang, yang mana nomor 1 kita ingin cari berapa jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai polisi dan PNS. Yang kedua, pekerjaan orang tua yang banyaknya sama itu yang mana? Kemudian yang ketiga, persentase siswa yang banyak pekerjaan orang tuanya itu sebagai petani itu berapa? Kemudian yang keempat, pekerjaan orang tua siswa yang paling banyak itu apa? Nah, bagaimana cara menjawab 4 soal ini? Mari kita bahas, simak penjelasannya ya. Untuk nomor 1, jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai polisi dan PNS itu hanya perlu kita tambahkan saja, yaitu 5 ditambah 15 sehingga dapat nilai 20. Berarti jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai polisi dan PNS ada 20 orang. Nomor 2, pekerjaan orang tua yang banyaknya sama yaitu profesi PNS dan wira swasta. Kita hanya perlu melihat diagram batang yang panjangnya sama, yaitu bisa dilihat di sini ada PNS dan wira swasta. Nomor 3 yaitu persentase banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani, tinggal kita masukkan ke rumus yaitu nilai A sama dengan banyak nilai A dibagi jumlah seluruh data dikali 100%. Untuk banyak nilai A berarti banyaknya siswa yang punya orang tua bekerja sebagai petani yaitu 25, yang kita tulis 25 per jumlah seluruh datanya kita jumlahkan semuanya, 15 ditambah 5 ditambah 25 ditambah dengan 15, maka dapatkan hasil 60. Berarti untuk mendapatkan persentase dari pekerjaan siswa petani, pekerjaan orang tua siswa petani, yaitu dengan 25 dibagi 60 dikali 100%, maka didapat 41,6%. Untuk nomor 4, pekerjaan orang tua siswa yang paling banyak adalah, berarti kita hanya perlu melihat diagram batangnya yang paling tinggi. Maka di antara PNS, polisi, petani, dan wira swasta, maka petanilah yang memiliki diagram batang paling tinggi, berarti pekerjaan orang tua siswa yang paling banyak yaitu petani.
Itulah tadi pembahasan materi tentang statistika yang membahas mengenai dasar-dasar statistika dan tata cara menyajikan data. Terima kasih telah menyaksikan.